Mbak. Sudah bisa dimulai nggih? Iya Mbak, dimulai saja, sepertinya sudah lengkap. Oh iya, di sini Bapak Ibu Guru sudah mengisi presensi ya. Untuk linknya sudah ada di grup. Oke Mbak. Oh iya, baik. Mbak, mungkin nanti ada yang menyusul ya, karena tadi ada yang baru link dengan siswanya, baru Zoom dengan siswanya. Oh nggih, baik Bu, nggak apa-apa. Oke, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ferry Muhammad Firdaus MPD selaku dosen PKM RSH. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Bantul Kota serta teman-teman mahasiswa tim PKM RSH Vantage yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat bertemu meskipun secara daring melalui Zoom meeting dalam rangka workshop Vantage dengan tema Belajar Online Jadi Menyenangkan dengan Media Pembelajaran yang Menarik. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya, Aulia Ahli Syufa, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pemutaran lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara selanjutnya, penyampaian materi. Acara yang kelima, yaitu acara inti. Acara selanjutnya, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara workshop Vantage ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada Saudara Ardiansyah dipersilahkan.
acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Tim TKM RSH Vantage kepada Saudari Nuraisah, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ferry Muhammad Firdaus, SPD MPD, selaku dosen pembimbing dari tim PKM Vantage di PKM RSH UNY. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Ibu Deni dari pihak SD Muhammadiyah Bantul Kota, dan teman-teman dari tim Vantage yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Esa, atas berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini sama-sama untuk saling belajar nantinya mengenai pembuatan media pembelajaran yang fun seperti itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini saya selaku ketua dari tim PKM Vantage mewakili teman-teman izin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu maupun bapak guru dari SD Muhammadiyah Bantul Kota, pengampu kelas 4 dan juga kelas 5 yang sudah bersedia untuk kami repotkan seperti itu ya, mungkin ya Ibu ataupun Bapak. Kita di sini bermaksud untuk belajar sama-sama bagaimana membuat pembelajaran yang menarik, juga media pembelajaran yang menarik untuk pembelajaran daring. Nah, selain itu saya juga selaku perwakilan dari teman-teman mengucapkan mohon maaf seperti ada gading yang tak retak begitu. Nanti apabila dalam kegiatan ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, baik dari tim, karena di sini kami masih sama-sama belajar, juga dari pihak Bapak Ibu Guru. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk nantinya Bapak Ibu Guru dapat membuat media pembelajaran menarik seperti itu. Cukup saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Mbak. Kepada Nuraisah atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari dosen pendamping PKM RSH kepada Bapak Ferry, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bantul Kota yang diwakili Ibu Deni Fatria, SPD, kemudian Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Bantul Kota, dan Mbak Emas ini ya, pengembang di PKM ini, pengembang e-modul. Ada Mbak Nuraisah, Mbak Aulia, Mbak Risa, Mbak Farah, dan Mas Muhammad Nurwidya Ardi. Pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di forum ya mungkin tatap maya ya, kita berkumpul bertemu secara maya di forum ini yang insya Allah tujuannya baik ya. Kalau kita niatkan ibadah, insya Allah dapat pahala gitu. Karena ini kan tujuannya adalah mengembangkan kompetensi kita, baik dari mahasiswa, ibu bapak guru, bahkan ya tujuan jangka panjangnya inginnya mengembangkan atau meningkatkan mutu pendidikan. Tugas PKM yaitu
kreativitas mahasiswa. Kemudian mereka ini masih semester 5 dan 7 ya, jadi masih sebenarnya mereka masih belajar Bapak Ibu, tapi mereka dengan inisiasinya, dengan kemauan belajarnya, mencoba untuk mengembangkan fun modul teacher learning ya, berbasis edutainment, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi information dan communication teknologi bagi ibu bapak guru di sekolah dasar gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya mahasiswa kami yang ingin meningkatkan kemampuan teknologi guru-guru mungkin, tapi ya kalau se-Indonesia itu terlalu jauh gitu ya. Yang minimalnya kami ingin bersilaturahmi dengan guru-guru di SD Muhammadiyah Bantul Kota, di mana mahasiswa kami mengembangkan modul bagaimana pembelajaran daring gitu ya, sehingga dapat dijadikan panduan bagi Bapak Ibu. Nah, tapi panduan ini saya yakin tidak sempurna, memang tidak ada yang sempurna dalam dunia ini ya, termasuk dari modul ini. Monggo kalau Bapak Ibu ada masukan, yang namanya juga mahasiswa kami ini belajar ya, jadi yang namanya belajar pasti diperlu ada masukan, feedback dari yang lain, sehingga mohon bantuannya Bapak Ibu untuk untuk membantu mahasiswa kami menyelesaikan tugasnya gitu. Ini adalah salah satu tugas yang mereka emban dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan acaranya lancar mungkin ya. Mohon maaf nanti saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena banyak kegiatan di kampus. Walaupun kegiatannya ini tetap maya semua. Ini juga sebenarnya ada 2 Zoom, yang satu sedang mengurus akreditasi gitu ya. Jadi memang mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai akhir. Saya hanya bisa mengantarkan seperti itu ya Bapak Ibu, mohon bantuannya. Kemudian mohon maaf atas ada sikap yang kurang berkenan dari saya, dari mahasiswa kami gitu, atau perkataan yang kurang berkenan gitu. Intinya niat baik mereka adalah ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ya minimalnya di lingkungan sekitar gitu. Ini kami memutuskan di Muhammadiyah Bantul karena memang sangat dekat sekali dengan teman-teman mahasiswa ini gitu, yang mayoritas tinggalnya di Bantul gitu ya. Jadi mohon bantuannya sekali lagi Bapak Ibu, monggo selamat berworkshop, semoga kegiatannya lancar, bermanfaat, menjadi nilai ibadah buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ferry atas sambutannya. Sambutan yang ketiga dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bantul Kota, yang dalam kesempatan ini diwakilkan oleh Ibu Deni Fatria, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mahasiswa, Bapak Ferry Muhammad Firdaus, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Bantul Kota, serta yang kami hormati pula adik-adik mahasiswa UNY. Nah, pada pagi hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih sekali diberi kesempatan untuk belajar lagi Vantage, biar Bapak Ibu Guru juga fresh, mendapatkan ilmu yang baru lagi. Mohon maaf nanti jika ada Bapak Ibu Guru yang memang kadang disambi untuk membalas chat dari wali siswa ataupun dari siswanya berkaitan dengan mata pelajaran. Kepada Pak dosen, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang adik-adik berikan kepada kami akan bermanfaat dan bisa kami pakai atau bisa kami gunakan dalam pembelajaran daring. Kemudian kepada Bapak Ibu Guru, selamat mengikuti workshop ini dengan ikhlas dan senang. Semoga dengan ikhlas dan senang ini akan bermanfaat pada diri kita.
serta kita akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak untuk menerapkan kepada anak didik kita. Selamat mengikuti, dan mungkin ini sambutan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Deni atas sambutannya. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Materi yang pertama terkait fun learning dan edutainment. Kepada Saudari Nuraisah dan Risa Setiawati dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Mbak Aul. Sebelumnya, mohon maaf, kami izin share screen dulu ya Ibu. Saya pamit ya, Ibu Bapak dan Raisa Iya, ya. terima kasih banyak ya Pak Ferry. Maaf. Ya, Oke, semoga monggo. diberikan kelancaran dalam acara yang selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung masih loading karena dalam membuka materi ini masih ada proses seperti itu. Jadi untuk materi dari fun learning ataupun edutainment nantinya itu terkait dengan bagaimana kami itu membuat media pembelajaran yang menarik dan juga berbasis edu itu sifatnya menghibur seperti itu. Nah, kami seperti yang sudah disampaikan baik dari Pak Ferry, jadi di sini kami sama-sama belajar ya Ibu dan Pak Guru. Jadi kalau misalnya nanti ada kekurangan atau masukan sangat welcome sekali seperti itu. Apakah sudah terlihat? Recording in progress. Belum, Rai? Belum, ya, sebentar. Belum. Masih loading. Oh, ya. Recording stopped. Sebentar nggak ya Bapak Ibu, mungkin ada kendala sinyal tadi. Ya, Mbak.
Dian. Boleh minta tolong untuk share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik Bapak Ibu, karena Mbak Raisa tadi sedang terkendala sinyal, sebelum kita masuk ke materi fun learning, kita masuk dulu dalam materi edutainment. Recording in progress. Boleh Mas Ardian dilanjutkan ke slide edutainment. Jadi Bapak Ibu, edutainment ini merupakan salah satu cara untuk membentuk pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning. Nah, edutainment ini berasal dari dua kata, yaitu edu dan entertainment. Edu sendiri dapat diartikan sebagai pendidikan, sedangkan entertainment hiburan. Jadi, kurang lebihnya, edutainment ini merupakan kombinasi dari fungsi pendidikan dan konten yang sifatnya hiburan. Nah, tujuannya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ini merupakan pendapat dari Agustria tahun 2013. Kemudian dari pembelajaran berbasis edutainment tadi memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama ini memberikan kenyamanan belajar bagi peserta didik. Karena sifatnya pembelajaran yang menyenangkan. Karena anak-anak menyukai pembelajaran yang berwarna-warni, kemudian menggunakan kegiatan yang baru seperti itu. Lalu yang kedua ini, karena pembelajarannya menyenangkan, insya Allah siswa dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu siswa menjadi tertarik terhadap materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Dari ketiga tersebut, tentunya manfaat terakhir yang kita inginkan yaitu dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, edutainment ini juga memiliki beberapa hubungan dengan teori belajar. Yang pertama, yaitu teori belajar kooperatif. Nah, di sini itu siswa dengan peserta didik yang lain itu mereka dapat belajar bersama dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil. Jadi, poin utama dalam teori pembelajaran kooperatif ini yaitu kerjasama. Kemudian ada teori otak triun. Nah, manusia itu memiliki susunan otak yang terdiri dari 3 bagian dasar. Harapannya dengan pembelajaran yang menyenangkan dapat memaksimalkan fungsi dari ketiga bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir yaitu teori kecerdasan majemuk. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa peserta didik itu dikaruniai dengan keunikannya masing-masing. Mereka memiliki kelebihan-kelebihan. Salah satunya mungkin ada yang unggul di kecerdasan verbal maupun mungkin ada yang unggul di kecerdasan logika dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian dari penjelasan-penjelasan tadi
bagaimana cara kita untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis edutainment. Di sini saya merangkum 8 cara. Untuk cara yang pertama itu yaitu dengan memberikan kemudahan. Nah, kemudahan yang dimaksud ini kemudahan baik dalam berinteraksi maupun dalam mengakses materi pembelajaran. Nah, kemudahan dalam berinteraksi ini antara warga sekolah maupun siswa dengan siswa yang lain. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan suasana yang nyaman dan aman. Lalu yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran yang menarik minat. Nah, supaya siswa itu tertarik dengan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, itu guru sebaiknya memberikan pembukaan pembelajaran yang menarik, kemudian bisa dengan menggunakan media, lalu pembelajarannya bisa diselingi dengan hiburan, misal menggunakan kuisis ataupun lain-lain. Lalu yang keempat, dengan menyajikan materi yang relevan. Nah, maksudnya materi yang relevan ini, siswa itu diberitahu bahwa materi tersebut itu memang relevan di kehidupan mereka. Nah, salah satunya caranya dengan memvisualisasikan tujuan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima itu melibatkan emosi positif seperti senang, semangat, dan antusias. Dan keenam, melibatkan semua indera dan pikiran. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi Bapak Ibu, di bagian bahwa siswa itu memiliki keunikannya masing-masing. Nah, salah satunya perbedaan gaya belajar. Mungkin ada yang visual, kinestetik, maupun auditory. Nah, sistem pembelajaran yang baik itu sebisa mungkin dapat merangkul 3 jenis gaya belajar tersebut. Lalu yang ketujuh, menyesuaikan pembelajaran. Yang ketujuh, menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, ini supayanya mereka ini dapat diketahui bagaimana cara menanggapi dengan tingkatan siswa itu yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, keberhasilan dalam sebuah pendidikan itu tidak hanya dilihat dari hasil akhir ujian, namun seberapa besar Bapak Ibu dapat memberikan motivasi agar peserta didik itu dapat mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, sekian Bapak Ibu materi dari edutainment. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Raisa terkait materi pembelajaran fun learning. Baik, terima kasih Risa untuk waktunya. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu guru, tadi saya sempat keluar karena terkendala sinyal begitu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan fun learning, bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Silakan Ardian bisa di-share screen lagi. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Ardian. Ya, terima kasih. Selanjutnya, terkait dengan fun learning, mungkin Bapak Ibu guru juga tidak asing lagi ya dengan kata-kata fun, yaitu menyenangkan dan learning adalah pembelajaran. Jadi fun learning merupakan pembelajaran yang menyenangkan dan mengesankan begitu. Jadi hal ini itu sejalan dengan pendapat apa yang telah disampaikan oleh Rusman pada tahun 2010 bahwa pembelajaran menyenangkan itu melibatkan peserta didik dan juga peran
didik yang menciptakan pembelajaran tanpa adanya rasa paksaan ataupun tertekan. Nah, di sini kan sebagai pendidik begitu kita tahu bahwa peserta didik tentu memiliki karakternya masing-masing. Jadi kita tentu mempunyai PR yang besar bagaimana agar pembelajaran itu menyenangkan sehingga siswa itu enjoy dalam pembelajaran. Selanjutnya. Nah, fun learning ini memberikan kesempatan peserta didik untuk yang pertama berpikir, kemudian mencoba belajar lebih lanjut, penuh percaya diri dan mandiri mengembangkan potensinya masing-masing. Dari keempat karakter ini dari fun learning itu nantinya akan membentuk siswa-siswa ataupun peserta didik yang mampu untuk mengenali dirinya sendiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi percaya diri untuk men-show up dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya ataupun skillnya masing-masing. Selanjutnya. Nah, semua ahli ini sepakat Bapak Ibu Guru bahwa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tentu harus dipimpin oleh guru yang menyenangkan pula dalam mengajarnya. Nah, untuk teknik mengajar fun learning ini sesuai dengan student centered method di mana mengacu pada student, jadi peserta didik secara langsung seperti itu. Tentu dalam penerapannya, karakter pembelajaran yang bersifat ataupun berpusat pada siswa ini tidak selamanya dapat menimbulkan atau memberikan kesan yang menyenangkan. Tetapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan juga, yaitu berupa emosi dan juga motivasi. Selanjutnya. Nah, Syahid 2019 ini menyatakan bahwa karakteristik utama dalam pembelajaran itu menyenangkan adalah memunculkannya minat dan motivasi yang tinggi dalam belajar siswa. Jadi sebagai pendidik kita harus bisa ini mengetahui minat dari masing-masing peserta didik dan juga motivasi. Ketika kita tahu minatnya peserta didik, maka kita akan bisa untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik sehingga enjoy dalam pembelajaran. Selanjutnya. Nah, Tung 2015 dalam slide 2019 untuk karakter fun learning ini ada beberapa karakter. Yang pertama itu peserta didik terlibat dalam pengalaman tugas secara langsung, kemudian tersinkronisasinya antara pemikiran guru dan peserta didiknya. Yang ketiga itu munculnya rasa kepentingan dan tujuan bersama. Jadi baik peserta didik itu juga diberi pengetahuan bahwa kita itu belajar sama-sama gitu. Jadi bukan hanya kita ditekan untuk peserta didik itu paham, tapi peserta didik itu diberi pengertian bahwa ini itu untuk belajar bersama, untuk mengejar masa depannya, seperti itu, dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir itu adanya interaksi bermakna antara kemampuan peserta didik dengan konten pembelajaran. Nah, ini nanti untuk konten pembelajaran akan disampaikan lebih lanjut oleh teman saya, Farah Nabila. Selanjutnya. Nah, yang terakhir, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam menciptakan fun learning ini ada beberapa macam begitu ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama itu menumbuhkan rasa belajar, senang belajar. Nah, pada peserta didik, memberikan penghargaan atas usaha belajar peserta didik, baik itu berupa pujian ataupun hal secara material seperti itu. Tetapi yang paling penting di sini, peserta didik diberikan dorongan untuk terus belajar seperti itu. Jadi meskipun ketika gagal, mereka tidak akan langsung menyerah, tapi tetap berusaha untuk belajar dan belajar. Yang ketiga, keterlibatan langsung dalam membiarkan peserta didik itu melakukan banyak hal. Maksudnya tidak membatasi kreativitas dari masing-masing peserta didik. Yang keempat,
mengajak berkarya dan show off hasil karya peserta didik. Ini bisa dengan demonstrasi. Saya lihat juga di SD Muhammadiyah Bantul Kata ini sudah bagus karena meskipun kegiatan pembelajaran itu daring, di SD Mubata ini ada demonstrasi hasil karya peserta didik melalui streaming YouTube seperti itu ya. Nah, untuk yang kelima, luangkan waktu untuk istirahat dan bermain, jadi harus selaras waktunya untuk kegiatan bermain dan juga istirahat. Yang keenam, membuat ruang kelas yang nyaman sehingga nanti pembelajarannya itu peserta didik juga merasa enjoy. Yang ketujuh, memilih materi, metode, dan media yang menarik. Nanti seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Dan di e-modul juga tersedia berbagai media pembelajaran yang menarik yang bisa diterapkan ketika Bapak Ibu Guru mengajar pembelajaran secara daring. Yang ke-8 itu transparansi penilaian. Ya, yang ke-9 menciptakan beberapa kegiatan bersama-sama. Jadi kegiatan di luar kelas selain kegiatan belajar mengajar, seperti itu Bapak Ibu Guru. Itulah materi terkait dengan file learning. Nanti akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Farah. Demikian materi yang kami sampaikan. Saya dan juga Risa. Ada kurang dan lebihan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Nuraisah dan Risa Setiawati. Yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Ardiansyah. Dipersilahkan. Baik, mohon izin untuk share screen. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu petunjuk penggunaan dari e-modul Vantage sendiri. Nah, untuk langkah yang pertama, yaitu setelah memiliki file e-modul Vantage, itu kita dapat mengekstrak file tersebut atau dengan cara mengklik 2 kali untuk membuka filenya, kemudian masuk ke dalam folder e-modul, kemudian mengklik 2 kali pada file index. Kemudian dalam mengakses e-modul Vantage secara langsung dapat dilakukan dengan cara klik tulisan here pada pesan di browser. Nah, untuk di dalam modul Vantage sendiri itu terdapat beberapa fitur pendukung yang akan memberikan kemudahan pengguna dalam membaca isi modul dari e-modul Vantage. Yang pertama, ini apabila menggunakan perangkat mouse atau touchpad pada laptop, itu dapat menggunakan cara agar membalik halaman secara gerakan, yaitu dengan cara klik kiri pada bagian pinggir halaman, kemudian tahan dan tarik ke arah lembar yang berlawanan seperti sedang membalik buku. Untuk contohnya akan saya contohkan. Contohnya seperti ini. Klik pada ujung halaman, kemudian tarik ke halaman sebaliknya. Nah, seperti itu untuk contohnya. Yang kedua, terdapat beberapa fitur di bagian bawah yang dapat membantu dalam mempermudah penggunaan e-modul. Seperti yang pertama, terdapat fitur zoom in atau zoom out yang dapat digunakan untuk memperbesar dan memperkecil halaman. Nah, selain menggunakan tombol ini, memperbesar dan memperkecil halaman juga dapat dilakukan dengan cara klik 2 kali pada halaman yang ingin diperbesar. Untuk contoh demonya seperti ini. Di bagian bawah terdapat tombol zoom in. Apabila diklik, dia akan memperbesar pada halaman. Nah, apabila diklik zoom out, dia akan memperkecil pada halaman. Selain itu tadi juga disebutkan bahwa dapat memperbesar halaman dengan cara mengklik 2 kali pada halaman yang ingin diperbesar. Seperti ini. Nah, untuk demonya seperti itu. Yang selanjutnya terdapat tombol thumbnail.
Nah, tombol ini digunakan untuk melihat preview halaman lain dan juga dapat digunakan untuk berpindah ke halaman lainnya. Nah, ketika semua halaman preview ditampilkan, dapat digeser untuk melihat maupun untuk berpindah ke halaman lainnya. Untuk demonya sendiri seperti ini, di bawah ada tombol thumbnail. Nah, dia akan memperlihatkan halaman pada modul Vantage. Nah, dapat digunakan untuk berpindah ke halaman lainnya. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat tombol auto flip. Nah, ketika tombol ini diklik, halaman e-modul akan pindah secara otomatis dengan sedikit jeda waktu. Jadi untuk demonya sendiri, misalnya di bagian bawah ini terdapat tombol auto flip yang kemudian diklik. Nah, dia akan memberikan jeda waktu sebentar, kemudian akan membalik halaman secara otomatis seperti membaca buku seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya terdapat pada gambar ini, namun fitur ini tidak digunakan karena tidak mempengaruhi dengan penggunaan e-modul sehingga tidak perlu digunakan. Yang selanjutnya terdapat barisan di sebelah kanan barisan awal, yaitu terdapat tombol backward. Nah, tombol ini dapat digunakan ketika ingin kembali ke halaman sebelum Anda berpindah halaman. Nah, misalnya saja kita akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, tombol backward ini akan mengembalikan ke halaman sebelum kita berpindah ketika diklik seperti ini. Nah, gitu. Kemudian terdapat tombol first. Tombol ini dapat digunakan untuk kembali ke halaman paling awal atau halaman pertama pada e-modul. Untuk demonya sendiri seperti ini. Ketika tombol first diklik, akan kembali ke halaman depan e-modul. Selanjutnya, terdapat tombol previews. Nah, untuk berpindah satu halaman ke belakang pada halaman e-modul. Misalnya saja, pada halaman ini, tombol previews ketika diklik akan mengembalikan ke halaman sebelumnya. Seperti itu. Kemudian, yang ke-8, ini terdapat fitur kolom kecil yang bertuliskan di mana jumlah dari lembar pada e-modul Vantage dan jumlah halaman yang telah dibaca. Seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat tombol next yang apabila diklik akan berpindah satu halaman ke depan. Untuk demonya sendiri seperti ini. Ketika tombol next diklik akan berpindah satu halaman ke depan. Nah, selanjutnya terdapat tombol last. Nah, tombol ini digunakan untuk berpindah ke halaman terakhir dari e-modul Vantage. Untuk demonya seperti ini. Ketika tombol last diklik akan berpindah ke halaman paling belakang. Selanjutnya terdapat tombol forward. Nah, tombol ini digunakan ketika Anda ingin kembali ke halaman sebelum Anda menekan tombol backward. Nah, jadi untuk demonya sendiri, misalnya kita ingin membaliknya ke halaman sebelumnya, kemudian kita akan melakukan backward untuk kembali ke halaman sebelum kita melakukan pindah halaman. Nah, untuk kembali ke halaman sebelumnya ini yang menggunakan backward tadi, kita bisa menggunakan forward. Seperti itu. Nah, selain dari fitur-fitur tersebut, di dalam e-modul Vantage juga terdapat beberapa tombol yang akan mengarahkan ke tab lain pada browser, seperti linguistics. Nah, apabila sudah mengklik link lain dan pergi ke tab lainnya, untuk kembali melihat e-modul dapat dilakukan dengan cara klik tab yang berjudul e-modul Vantage. Nah, untuk demonya sendiri akan saya demokan.
Misalnya ini, di sini terdapat link untuk link sebuah quizzes. Nah, ini kan akan berpindah ke halaman lainnya. Nah, untuk kembali ke e-module, dapat menggunakan cara klik tab yang berjudul e-module Vantage, seperti ini. Selanjutnya, di dalam e-module Vantage juga disematkan produk multimedia, yaitu video. Nah, untuk cara menayangkan video tersebut juga dapat dilakukan dengan mengklik tombol play seperti gambar di bawah yang nomor 1 dalam video, dan juga dapat dengan cara cukup mengklik 1 kali pada tengah video untuk memutarnya. Nah, selain itu juga di dalam video juga terdapat fitur pendukung lainnya seperti volume dan juga fitur tombol full screen untuk memperbesar layar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator atau MC. Baik, terima kasih kepada Ardian atas penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu inti acara yang akan disampaikan oleh Farah Nabila. Dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah tertampil PPT-nya? Sudah, Far. Baik. Pada inti acara ini, perkenankan kami untuk sedikit sharing mengenai media penyampaian materi dan media evaluasi dengan menggunakan platform Animaker dan Educandy. Langsung saja, yang pertama, media penyampaian materi menggunakan Animaker. Untuk sharing kali ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai Animaker terlebih dahulu. Lalu nanti akan ditampilkan contoh video pembelajaran Animaker. Dan yang terakhir, kami akan memberikan langkah-langkah dalam pembuatan video pada platform Animaker. Bagi Bapak Ibu, guru yang berkenan ingin sambil mencoba mempraktikkan, nanti dipersilakan. Langsung saja pada materi yang pertama, mengenai penjelasan dari Animaker itu sendiri. Nah, mungkin beberapa dari Bapak Ibu guru ada yang belum tahu apa itu Animaker, dan mungkin ada beberapa yang udah tahu atau pernah dengar apa itu Animaker. Animaker itu sendiri merupakan platform pembuatan video animasi yang fungsinya dapat diaplikasikan sebagai media dalam penyampaian materi saat pembelajaran. Menurut Williams, R2012, Animaker itu sendiri merupakan perangkat lunak video animasi berbasis cloud yang akan sangat berguna jika ingin membuat video profesional berkualitas studio. Jadi Animaker ini dapat membantu Bapak Ibu guru apabila ingin membuat video presentasi materi pada siswa, dan pastinya juga akan menambah kesan fun di dalam pembelajaran. Karena di dalam Animaker ini sendiri juga terdapat karakter animasi yang tentunya akan menarik bagi siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa di dalam menyimak pembelajaran yang disajikan. Apalagi pada saat sekarang di era pandemi seperti ini, Bapak Ibu guru harus dituntut bagaimana caranya agar bisa memberikan pembelajaran yang menarik untuk siswa walaupun dari via online seperti sekarang. Guru juga harus dituntut kreatif mungkin dalam membuat media pembelajaran yang tidak membosankan bagi siswa. Dan juga siswa bisa memahami materi yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Pada platform Animaker ini, Bapak Ibu guru dapat mengaksesnya melalui handphone maupun laptop, tapi disarankan untuk menggunakan laptop agar lebih mudah di dalam proses editingnya. Untuk mengaksesnya, Bapak Ibu guru hanya perlu masuk pada web browser seperti Google maupun Chrome dan men-search animaker.com.
video animasi yang Bapak Ibu guru buat nanti dapat diekspor pada akun Facebook maupun YouTube dan dapat pula diunduh sebagai file MP4. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada di dalam platform Animaker itu sendiri. Yang pertama adalah karakter animasi. Seperti yang saya sampaikan di awal, pada Animaker ini terdapat karakter animasi yang dapat menambah kesan fun dalam pembelajaran. Nah, di Animaker ini telah menyediakan berbagai pilihan karakter. Dan Bapak Ibu Guru jika ingin membuat karakter sendiri seperti memberikan pemilihan seragam dan lain-lain, itu juga sudah disediakan di dalam Animaker. Untuk yang kedua adalah dalam Animaker ini juga disediakan berbagai template video dengan berbagai tema, sehingga nanti Bapak Ibu Guru bisa lebih mudah menggunakannya cukup dengan mengganti kalimat yang ada di dalam template dengan materi yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, pada Animaker juga dilengkapi fitur teks, foto, dan audio, di mana audio dan fotonya bisa diupload jadi file dokumen Bapak Ibu. Selanjutnya, di dalam Animaker juga disediakan timeline untuk jangka waktu dalam pembuatan videonya. Oke, selanjutnya akan klipkan video pembelajaran Animaker. Setelah menyimak video pembelajaran Animaker, selanjutnya kami akan memberikan tutorial ataupun langkah-langkah di dalam pembuatan video pembelajarannya. Silakan bagi Bapak Ibu Guru yang berkenan langsung mempraktikkan. Kami persilakan. Untuk langkah awal, silakan Bapak Ibu Guru masuk pada beranda browser seperti Google maupun Chrome terlebih dahulu. Lalu, pada kolom search, ketikkan animaker.com. Apabila sudah tampil beranda seperti yang saya share seperti ini, silakan Bapak Ibu klik login terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu Guru sudah pernah login sebelumnya di animasi Animaker, Bapak Ibu Guru tinggal memasukkan alamat email dan passwordnya, lalu klik sign in. Apabila Bapak Ibu Guru belum pernah masuk pada beranda Animaker, silakan Bapak Ibu Guru klik sign up terlebih dahulu. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru bisa mengisikan username, alamat email, dan password, lalu klik sign up. Karena saya sudah pernah login, jadi saya langsung login dengan alamat Google saya.
Apabila Bapak Ibu sudah login, nanti akan tertampil beranda seperti ini. Dan pada halaman pertama akan menampilkan template video dengan berbagai ukuran seperti horizontal video, vertical video, square video, presentation slide, dan yang lain-lain. Dan di bawahnya itu terdapat banyak template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Dan apabila Bapak Ibu guru sudah pernah membuat video pada animasi Animaker, nanti akan tertampil pada My Project. Saya contohkan untuk template videonya. Nah, seperti ini. Akan tertampil banyak template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Saya contohkan untuk penggunaan template-nya. Bapak Ibu guru hanya memilih template yang ingin digunakan, lalu klik ini. Setelah template telah terbuka, Bapak Ibu guru bisa mengganti kalimat di dalam template yang sudah Bapak Ibu guru pilih dengan mengklik kalimatnya, lalu menggantinya. Ini contohnya. Bapak Ibu guru bisa melanjutkannya pada screen-screen yang telah disiapkan. Bapak Ibu guru hanya perlu mengganti kalimatnya, dan apabila ingin menambahkan, bisa langsung ditambahkan pada bagian samping. Saya akan mencontohkan untuk videonya tanpa template. Nah, apabila Bapak Ibu guru ingin membuat video tapi tidak memilih template, Bapak Ibu guru bisa klik Create a Blank Project. Lalu pilih ukuran video terlebih dahulu, seperti ini. Saya pilih yang horizontal. Apabila sudah tertampil di sini, Bapak Ibu guru bisa mengetahui ini bagian pertama, ini adalah properti, di mana Bapak Ibu guru jika ingin menambahkan red atau render, ini contohnya di search, tertampil ya sekali properti yang berkaitan dengan buku. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru ketikkan di kolom search. Lalu yang kedua, ini adalah template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Sepertinya ini terkendala sinyal, jadi masih loading. Lalu yang nomor ketiga, ini adalah animasi karakter. Dan tertampil beberapa karakter yang sudah disediakan oleh Animaker. Seperti ini. Bapak Ibu guru juga bisa membuat karakter sendiri dengan klik My Karakter yang ada tanda plusnya ini. Lalu klik Create Your Own. Lalu Bapak Ibu guru akan diarahkan pada halaman seperti ini, lalu memilih jenis kalimat terlebih dahulu. Setelah itu, klik yang ini Bapak Ibu guru edit, itu yang mana? Sebenarnya ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mengedit animasi karakternya sesuai dengan yang Bapak Ibu guru inginkan. Ada banyak sekali.
bisa diganti seragamnya atau properti-properti lain. Setelah sudah, itu bisa diklik save, lalu save. Apabila tertampil ini, Bapak Ibu guru langsung kembali ke halaman sebelumnya. Di refresh. Lalu klik naik karakter. Nah, ini karakter yang telah Bapak Ibu buat tadi sudah tertampil di bagian My Karakter di sebelah sini. Selanjutnya adalah properti objek. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan bentuk dan lain-lain seperti ini. Untuk menambahkannya hanya perlu klik gambar yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Selanjutnya adalah teks. Ini ada berbagai pilihan jenis teksnya. Dan ini background yang ingin Bapak Ibu gunakan nantinya. Ada yang polos dan juga bergambar seperti ini. Ini juga untuk menambahkan foto yang sudah disediakan di platform Animeka, lalu ini video. Selanjutnya adalah musik. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengeditnya menggunakan efek yang sudah disediakan. Dan yang terakhir adalah upload, di mana Bapak Ibu guru bisa mengupload foto, video maupun audio yang berada di file Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diklik di upload, lalu pilih foto atau video atau audio yang ingin digunakan seperti ini. Nah, gambar yang sudah Bapak Ibu upload itu akan masuk ke My File. Untuk langkah pertama, silakan Bapak Ibu guru bisa memasukkan background terlebih dahulu. Seperti ini, bisa memilih background-nya. Lalu Bapak Ibu guru bisa memilih karakter. Untuk karakternya, Bapak Ibu guru bisa memposisikan sesuai dengan yang Bapak Ibu guru inginkan. Jadi diposisikan seperti ini. Bisa dibesarkan atau dikecilkan juga dengan mengklik bagian tepi. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru bisa menambahkan action berupa aktivitas yang ingin Bapak Ibu gunakan seperti ini. Ibu guru bisa menambahkan ekspresi juga di bagian sini. Ekspresi. Nah, setelah itu Ibu guru juga bisa memberikan double aktivitas. Jadi aktivitasnya bisa ditambah menjadi 2 dan lebih, itu dengan mengklik action plus. Nah, di sini Ibu guru bisa menambahkan aktivitas lagi. Seperti ini. Ibu guru bisa memposisikan durasi pada bagian bawah. Untuk pergantian aktivitasnya, Ibu guru ingin durasinya pada detik keberapa. Lalu klik centang hijau, lalu klik apply. Seperti ini ya. Setelah itu, jika ingin ditambahkan foto, Bapak Ibu guru hanya perlu mengklik gambarnya, lalu diposisikan seperti ini. Bapak Ibu guru juga bisa mengcrop, terus memberikan filter, merubah arah,
mengganti foto, membalik-balikkan foto, dan bisa menghapusnya dengan mengklik delete ini. Seperti ini, lalu Bapak Ibu juga bisa menambahkan musik dengan mengklik musik yang ingin ditambahkan. Nah, seperti ini, Bapak Ibu juga bisa memotong dan juga bisa mengecilkan volume maupun membesarkan volumenya. Ini juga ada duplikat untuk menduplikat lagunya atau musiknya. Setelah itu, jika Bapak Ibu guru ingin menambahkan scan, bisa diklik di bagian tanda plus ini, ada di scan ini. Dan scan, ini Bapak Ibu guru bisa menambahkan scan-nya lagi. Dan pada pertengahan scan, untuk perpindahannya itu transisinya, Bapak Ibu guru bisa menambahkan efek transisi dan mengklik kotak di pertengahan antara dua scan ini. Nah, seperti ini. Apabila sudah, jika ingin Bapak Ibu guru menambahkan teks, itu tinggal diklik saja teksnya mau yang mana. Setelahnya seperti ini, lalu diklik. Nah, ini langsung bisa diganti. Misalnya, Bapak Ibu guru juga bisa menambahkan rekaman pada karakter animasinya dengan mengklik tanda mic ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa merekam, yaitu di record voice atau menggunakan suara dari Animaker. Jadi Bapak Ibu guru hanya perlu memasukkan teks dan nanti sudah ada audio yang menyuarakan teks yang Bapak Ibu guru tulis. Di sini upload ini dari file Bapak Ibu guru yang sudah disimpan. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa mengecek video yang telah dibuat dengan klik bagian sini, preview. Seperti itu. Apabila video yang telah dibuat telah selesai, Bapak Ibu guru bisa mengklik publish. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa mendownload videonya maupun mempublish pada sosial media juga. Nah, Bapak Ibu guru juga bisa men-share link dengan klik share, lalu copy linknya. Selepas itu di-share ke siswa Bapak Ibu guru, dan otomatis siswa Bapak Ibu guru bisa melihat video yang telah Bapak Ibu guru buat. Di sini juga ada yang untuk mengedit, jadi bisa diedit bersama. Dan yang can view ini hanya bisa untuk dilihat, jadi tidak bisa diedit. Untuk mendownloadnya, tinggal klik download video, lalu menuliskan nama videonya, memilih harganya berapa, terus tipe filenya apa, lalu klik download. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu guru tinggal menunggu loading di bagian bawah sini. Seperti itu. Setelah itu akan sudah tertampil video yang Bapak Ibu guru buat. Sekian penjelasan kami mengenai video Animaker. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai media evaluasi pembelajaran menggunakan
aplikasi EduCandy. Untuk sharing EduCandy ini sama dengan Animaker, yaitu mengenai pembahasan EduCandy terlebih dahulu, lalu akan ditampilkan contoh permainan EduCandy, dan cara pembuatan EduCandy. EduCandy itu sendiri merupakan suatu aplikasi permainan yang bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran. Ini khususnya itu untuk mengenai pembelajaran kosakata atau vocabulary dan dapat digunakan juga untuk mereview pembelajaran. Di dalam EduCandy ini bertujuan untuk memberikan kuis atau permainan kata setelah adanya penyampaian materi pembelajaran. Dengan adanya EduCandy ini tentunya akan menambah kesan menyenangkan bagi siswa dan pembelajaran juga tidak menjadi monoton karena terdapat permainan pembelajaran yang memiliki kesan menyenangkan bagi siswa. Menurut kuliah 2021, EduCandy ini merupakan salah satu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membuat kuis. Semua orang mempunyai akses untuk membuat ataupun bermain kuis ini. Nah, dengan adanya slogan Making Learning Sweeter, membuat belajar lebih manis. Nah, di dalam tampilan EduCandy ini sendiri dibuat dengan animasi yang warna-warni, yang manis, kesan ceria seperti itu. Untuk aplikasi EduCandy ini, Bapak Ibu guru dapat mengaksesnya melalui situs web yaitu educandy.com dan dapat pula mendownload aplikasinya pada App Store, Google Play Store, dan Microsoft. Selanjutnya adalah EduCandy ini mempunyai 3 fitur permainan inti, yaitu words, matching parts, dan quiz question. Namun 3 fitur itu bisa dikreasikan menjadi beberapa jenis permainan lagi seperti word search, enigma, anagram, noun and cross, crossword, match up, memory, dan multiple choice. Jadi nanti di dalam EduCandy, Bapak Ibu guru bisa memilih fitur permainannya itu kosakata atau menyambungkan kata-kata atau kalimat, dan juga pertanyaan quiz question, itu pertanyaan yang ada jawabannya ABC-nya seperti itu. Dan di dalam EduCandy ini cocok digunakan di dalam pembelajaran sebagai kuis yang tidak membosankan, karena juga terdapat banyak permainan kata. Di dalam EduCandy ini juga bisa digunakan di saat pembelajaran di dalam kelas maupun pembelajaran jarak jauh seperti saat pandemi seperti ini. Selanjutnya adalah fitur-fitur yang berada di dalam EduCandy. Yang pertama itu adalah 3 topik pembelajaran seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu words, matching parts, quiz question. Lalu animasi pembelajaran yang fun karena di dalam EduCandy ini menampilkan animasi yang bervariatif dan warnanya itu warna-warna yang ceria dan berwarna-warni sehingga dapat menarik perhatian siswa. Selanjutnya adalah beberapa tema model permainan seperti yang saya sampaikan juga tadi di dalam pembuatan permainan EduCandy seperti words, matching parts, quiz question. Nantinya akan ada pemilihan lagi jenis permainan temanya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh permainan pembelajaran EduCandy. Jadi ada 3, kita lihat yang words terlebih dahulu.
Nah, seperti ini. Di dalam Words, kami membuat latihan soal untuk kelas 5 SD mengenai klasifikasi hewan vertebrata. Nah, di sini nanti untuk Words akan tertampil tiga jenis yang bisa dimainkan, yaitu word search atau seperti teka-teki silang, lalu spell it, dan anagrams. Kita coba yang word search terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita klik play. Nah, di sini siswa diharapkan bisa mencari kosakata yang sudah disediakan, tetapi yang berkaitan dengan tema kita tadi, yaitu hewan vertebrata. Jadi ini mencari kosakata yang berada di sebelah sini. Dan itu juga ada bagian untuk durasi waktunya. Seperti itu. Lalu kita lanjut yang spell it. Kita klik play. Nah, di dalam spell it ini siswa diharapkan untuk kritis, di mana hewan vertebrata itu kan ada 5 macam. Nah, siswa itu menentukan hewan vertebrata apa yang memiliki 7 huruf, dan siswa itu bisa mengklik huruf yang sudah disediakan. Contohnya seperti ini. A. Nah, hewan vertebrata yang mempunyai huruf kosakatanya itu A-nya ada 3, itu hewan vertebrata apa, seperti itu. Seperti ini ya. Apabila siswa salah dalam mengklik huruf, nah di sini sajikan animasi yang berarti mengurangi skor dan bisa membuat game over seperti itu. Saya lanjutkan untuk anagram. Nah, di anagram ini siswa diharapkan untuk mengurutkan huruf yang telah disediakan membentuk satu kata yang berkaitan dengan hewan vertebrata. Di sini sudah disediakan skornya juga. Semakin benar jawaban yang diberikan, skornya akan bertambah. Dan ini juga ada durasi waktu dalam pengerjaannya berapa menit. Seperti ini. Apabila siswa salah, nah hal itu akan mengurangi skor yang telah didapatkan sebelumnya. Kita lanjut untuk permainan yang matching pies. Nah, di dalam matching pies ini lebih banyak choice non enclosed word which are in memory. Coba berbeda yang nah, password ini siswa diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang ada di samping seperti ini, dan siswa diharapkan menulis jawabannya dengan menyusun huruf-huruf yang ada yang diperlukan untuk menjawab soal-soal yang disediakan di samping sini. Di sini ada horizontal juga vertikal. Di mana horizontal berarti soal yang disajikan itu nantinya jawabannya juga horizontal. Begitupun dengan yang vertikal. Lalu kita coba memori. Nah, memori ini memasang-masangkan soal dan juga jawabannya, tetapi ini lebih meningkatkan memori siswa. Jadi ini nanti semisal ini bernafas dengan insang, paru-paru, dan kulit, dan kita cari yang hal itu nyambung dari soal yang telah dibuka tadi, seperti ini contohnya. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya untuk quiz question yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Guru, di quiz question ini hanya dapat satu jenis permainan yang bisa digunakan, yaitu multiple choice. Kita coba buka ya. Nah, di multiple choice ini akan tertera skor dan juga durasi waktu dalam mengerjakan. Jadi ini disediakan soal dan juga jawabannya. Jadi harapan siswa harus menjawab jawaban yang berkaitan dengan soal. Dari jawaban benar, hal itu akan menambah skor. Dan langsung next ke soal berikutnya seperti itu. Dan apabila jawaban salah, seperti ini jawaban salah, nah itu otomatis skor durasi waktu yang diberikan itu akan langsung berkurang seperti ini, dan nanti akan tertampil skor berapa yang dikerjakan yang sudah benar seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah langkah-langkah dalam pembuatan permainan pembelajaran EduCandy. Nah, Bapak Ibu Guru bisa ikut mempraktekannya dengan membuka browser terlebih dahulu dan juga mengklik educandy.com dan klik login. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa login apabila Bapak Ibu Guru sudah pernah login sebelumnya, dan apabila belum, Bapak Ibu Guru bisa klik register. Nah, di sini Bapak Ibu Guru bisa mengisikan username dan emailnya, lalu klik register. Karena saya sudah pernah login, jadi saya tinggal klik login. Nah, seperti ini untuk berada bagian awal di dalam EduCandy itu akan tertampil words, matching pies, quiz question. Jadi bagian bawah, apabila Bapak Ibu sudah pernah membuat latihan soal seperti itu akan masuk ke aktivitas. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengeditnya, mencoba memainkannya, atau men-share linknya kepada siswa Bapak Ibu Guru. Kita coba mulai dari yang words, Bapak Ibu klik. Nah, setelah itu akan tertampil seperti ini, dua kolom. Kolom yang pertama, Bapak Ibu Guru bisa mengisikan nama aktivitas. Misalnya seperti ini, latihan soal kelas 5 SD. Lalu yang kedua yaitu subjek aktivitas, jadi lebih spesifik. Nah, ini yang ada di soal Bapak Ibu Guru yang akan buat. Lalu klik create. Media masa pemutaran. Oke, saya ulang lagi. Yang klik create. Nah, akan tertampil seperti ini. Nah, words ini digunakan untuk soal-soal yang tentang kosakata. Jadi Bapak Ibu Guru bisa masukkan kata-kata apa saja. Jadi Bapak Ibu Guru bisa masukkan, karena ini temanya klasifikasi hewan vertebrata, bisa dimasukkan saja hewan vertebrata sebelumnya. Lalu klik add a word, lalu masukkan kata lagi.
seperti ini. Kata yang telah ditulis oleh Ibu Guru nanti akan muncul pada bagian samping halaman EduCandy. Nah, seperti ini. Lalu Bapak Ibu Guru bisa scroll ke bawah. Nah, di sini sudah disediakan untuk mencoba permainan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu word search, skill it, dan anagram. Untuk men-share linknya, Bapak Ibu Guru bisa klik share pembelajaran kelas 5 activity ini, lalu klik copy. Nah, ini langsung di-share ke siswa Bapak Ibu Guru. Lalu siswa Bapak Ibu Guru hanya perlu memasukkan yang penting ya, Ibu Guru seperti ini. Seperti ini. Lalu langsung saja lanjut ke selanjutnya, yaitu question 5. Nah, ini menyambungkan kata, menyambungkan soal dengan jawaban juga bisa, memasukkan aktivitas nama seperti tadi. Klik it. Nah, apabila sudah tertampil seperti ini Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru bisa menambahkan question atau pertanyaan. Di sini bisa ditulis pertanyaannya apa, lalu ini diklik jawabannya apa, lalu klik add file, lalu nanti di bawah itu nanti akan ada seperti tadi jenis permainan yang akan Bapak Ibu gunakan. Lalu bisa langsung share-nya juga seperti cara yang sebelumnya saya sampaikan. Untuk quiz question ini sendiri, Bapak Ibu Guru juga mengisikan aktivitas pembelajaran, lalu tema pembelajaran, lalu grade. Nah, setelah sampai di berada seperti ini, Bapak Ibu Guru bisa masukkan question. Pertanyaannya apa, lalu jawaban yang benar di sini, lalu jawaban yang salah atau jawaban pengecoh itu ditulis di alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, dan selanjutnya. Bapak Ibu Guru bisa menambahkan pertanyaan dengan klik add question. Lalu apabila pertanyaan sudah dibuat, Bapak Ibu Guru tinggal scroll ke bawah dan memilih jenis permainan yang akan dibuat seperti tadi. Dan juga bisa men-share-nya. Nah, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Farah atas penjelasan materinya. Nah, itulah Bapak Ibu materi terkait Fun Module Teacher Learning. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung on mic atau pertanyaannya boleh diketik di kolom chat. Begitu? Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Monggo bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, langsung saja tadi sudah melakukan praktik terkait pembuatan media pembelajaran Animaker dan juga EduCandy. Nah, kami harapannya Bapak Ibu Guru dapat membuat media pembelajaran tersebut sehingga nantinya peserta didik dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti dari tema kami tadi, membuat belajar online menjadi menyenangkan dengan media pembelajaran yang menarik seperti itu. Silakan monggo bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya.
Sudah ada di kolom chat, Mbak Aul. Oh iya, sudah ada dari Ibu Saferina Dewi. Pertanyaannya, watermark pada Animaker bisa dihilangkan tidak ya, Mbak? Boleh dijawab oleh Mbak Farah? Mbak Farah? Saya mohon maaf ini Mbak Aul, ternyata Farah keluar karena kita kendala sinyal juga. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Safar nanti kami tampung dulu sambil Dek Farah masuk lagi ke ruang Zoom. Silakan bagi Ibu Guru ataupun Bapak Guru yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya, tidak apa-apa Pak Pria. Selamat datang dan selamat bergabung. Kami di sini belajar bersama ini Pak terkait dengan fun learning dan juga pembuatan media pembelajaran yang menarik. Tadi sudah terlaksana terkait dengan penyampaian materi dan juga praktik pembuatan media pembelajaran. Seperti itu. Mungkin dari atau sharing. Oke, sepertinya Farah sudah masuk ke Zoom. Oh ya, silakan. Baik, izin menjawab. Farah? Tadi yang tanya mohon maaf, baru keluar dari Zoom tadi tiba-tiba. Untuk logo Animaker-nya sendiri itu bisa dihilangkan dengan perekaman layar. Jadi bisa saya contohkan saja Pak ya. Bisa saya contohkan sebentar? Boleh Dek Farah, silakan. Mohon maaf, ini agak loading karena sinyalnya kurang kuat juga ini. Oke, untuk Nah, Bapak Ibu Guru bisa mengklik di bagian My Project, bagian video yang telah dibuat. Nah, ini kan ada preview pemutaran video. Nah, itu bisa diklik terlebih dahulu. Nah, apabila sudah tertampil seperti ini. Nah, ini bisa direkam menggunakan rekam layar yang sudah disiapkan dari laptop masing-masing dengan klik Microsoft plus G. Nah, di sini nanti
video yang Bapak Ibu guru buat itu tidak ada logo Animaker-nya, jadi manual seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ya, bagaimana? Ada yang dibingungkan lagi nggak, Bu, Pak? Baik, terima kasih Farah. Jadi untuk watermark di Animaker nanti bisa dihilangkan, begitu. Oh, selanjutnya di sini ada dari Ibu Deni dan nanti langkah-langkahnya bisa di share ya, Raisa. Mungkin nanti mungkin tadi ada yang ketinggalan atau mungkin penjelasannya tadi terlalu cepat. Iya, nanti insya Allah kami share untuk langkah-langkahnya. Begitu Ibu Bapak. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Di kolom chat ada Mbak Aul dari Ibu Tri Wirnatni. Sudah Rai, itu untuk penjelasannya apakah video yang bisa ada video yang bisa dibagikan? Ya, nanti insya Allah akan dibagikan. Oh iya, sudah. Nanti untuk sudah terjawab ya. Jadi untuk Bu Deni ataupun Bu Diwanani nanti akan kami sampaikan juga terkait langkah-langkah pembuatannya seperti itu. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya. Oh ya, boleh Pak, silakan. Mbak, untuk yang Educandi itu tadi, Iya, bagaimana Ibu? itu kira-kira untuk hasilnya itu bisa diunduh tidak ya? Apa itu cuman kayak untuk fun-fun aja atau nanti bisa ada rekap hasil siswa yang bisa diunduh sebagai evaluasi seperti itu, bisa tidak ya? Baik Ibu, untuk aplikasi Educandi sendiri itu hanya untuk game permainan pembelajaran. Tapi terdapat juga di dalam modul kami, di dalam modul Vantage, itu media pembelajaran yang khusus untuk evaluasi pembelajaran, sehingga nanti di bagian akhir itu ada hasil rekapan penilaiannya. Jadi nanti di dalam modul Vantage kita terdapat beberapa media pembelajaran selain Educandi dan Animaker ini, Bu. Oh iya. Berarti untuk Educandi itu tidak bisa ya? Oke, Ibu. Kalau untuk Educandi hanya untuk game pembelajaran. Oh iya. Oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, atau mungkin dari Ibu Bapak ada yang ingin menyampaikan. Tadi sepertinya ada Bapak Guru yang mau bertanya. Boleh, silahkan. Siap. Kak Galih, kalau nggak salah tadi. Sambil nunggu, saya juga izin sharing di sini ya, Bapak Ibu Guru. Kalau dari Bapak Ibu Guru, media pembelajaran apa saja sih sudah diterapkan di SD Muhammadiyah Bantul Kota?
Mungkin ada kuisis ya yang sudah kita sama-sama tahu, dah terkenal seperti itu. Sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya itu ada banyak sekali ya, selain dari EduCandy tadi yang sudah kita sama-sama perlihatkan atau kita sama-sama cermati, ada kuisis yang mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah sama-sama tahu karena memang mudah dalam pengoperasiannya ataupun pembuatannya. Ada juga Kahoot, kemudian Socrative yang nantinya akan kami sampaikan di modul yang sudah kami buat, seperti itu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Mbak Aul, dari Bapak Ibu guru. Nanti mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan Bapak Ibu guru melalui grup WhatsApp. Oke, terima kasih Raisa. Selanjutnya yaitu ya, terima kasih Bu. Yang selanjutnya yaitu lain-lain akan disampaikan oleh Nur Raisa. Dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Aul atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk acara lain-lain ini, saya akan menyampaikan terkait dengan e-modul yang sudah kami buat ataupun terkait dengan kegiatan pelaksanaan workshop Vantage ini. Jadi, karena ini tadi terkendala waktu itu tidak dapat kita sharing ataupun praktik secara langsung semua media pembelajaran yang menarik seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu guru terkait misalnya dengan Socrative ataupun Kahoot, terus dengan kuisis. Nah, nanti kami sudah sediakan e-modul di mana di dalamnya itu ada banyak pilihan terkait dengan media pembelajaran menarik baik untuk penyampaian materi ataupun dengan media evaluasi. Tadi untuk penyampaian materi itu satu kami contohkan yaitu Animaker dan untuk evaluasi EduCandy. Tapi di dalam e-modul ini ada beberapa contoh lainnya juga yang tidak kalah menarik dengan apa yang sudah kita cermati sama-sama di sini. Nah, di dalam e-modul juga terdapat video yang bisa Bapak Ibu cermati sehingga nanti Bapak Ibu bisa sambil menonton videonya dan juga bisa secara praktik langsungnya. Mungkin Ardian di sini mau menampilkan lebih detail terkait e-modul yang sudah kami buat. Nah, sambil menunggu dari share screen Ardian. Jadi saya juga akan menjelaskan Bapak Ibu guru untuk penyampaian dari e-modul ini akan kami sampaikan melalui link Google Drive. Jadi nanti e-modul kami upload dalam link Google Drive dan akan kami sharing di dalam grup WhatsApp. Tetapi jika Bapak Ibu guru kurang berkenan, nanti kami juga menyediakan apabila Bapak Ibu guru menginginkan file yang tersimpan di dalam flash disk. Nah, dari link presensi yang sudah kami sampaikan di grup WhatsApp, di situ ada kolom apakah Bapak Ibu guru menginginkan penyampaian e-modul ini berupa link Google Drive atau melalui flash disk. Jadi untuk flash disk nanti kami akan titipkan melalui Bu Novi selaku TU dari Muhammadiyah, seperti itu. Jadi nanti kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru, tapi melalui perwakilan karena kami sebenarnya kan ingin bertemu secara langsung kepada Bapak Ibu guru, tapi karena masih PPKM dan tidak bisa berkumpul seperti itu, jadi kami hanya melalui perwakilan saja. Nah, silakan Ardian,
Jadi ini untuk modulnya mungkin Adrian bisa contohkan di bagian videoan. Oke, baik Rai. Untuk bagian pada isi dari e-modul sendiri, misalnya saja pada yang pertama, di media evaluasi pembelajaran. Nah, ini terdapat beberapa yang dapat digunakan. Nah, mungkin Rai bisa menjelaskan untuk sekilasnya. Oh ya, ini ada Kahoot. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan EduCandy, tapi ini juga tidak kalah menarik dan bisa membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, nah ini ada langkah-langkah penggunaan Kahoot berupa teks tertulis seperti itu. Ada juga yang melalui audio visual. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengakses video di sini, video tutorial. Langsung saja klik ini tombol seperti yang di YouTube itu ya. Nah, nanti akan muncul video tutorial Kahoot. Langkah-langkah penggunaan aplikasi Kahoot. Nah, Yang pertama, silahkan masuk pada beranda Google. Ketik link alamat berikut ini. Lalu silahkan klik login terlebih dahulu. Kemudian masukkan username atau email. Dan masukkan juga password. Jika sudah, jangan lupa klik. Mungkin silakan demo untuk videonya. Nah, iya, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu Guru, untuk sekilas dari e-modul yang sudah kami buat, nanti untuk media pembelajaran lain juga sama, ada berupa teks. Nanti Bapak Ibu Guru bisa membaca sekaligus jika ingin melihat tutorialnya secara audio visual bisa mengeklik di bagian video seperti itu. Nah, sudah kiranya ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu Guru? Nah, ini ada animator. Ini untuk penyampaian materi, ada Canva. Kalau Canva ini selain bisa untuk poster, nanti ada pembuatan komik juga bisa melalui Canva. Ya, ada pembuatan gambar-gambar juga ataupun tips-tips bagaimana materi dari pembelajaran bisa disampaikan melalui pembuatan media pembelajaran Canva. Terus ada juga CapCut, ya. Nanti ini berupa video, ada banyak pilihan video yang bisa diambil, terus bisa diganti dengan materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu Guru terkait dengan e-modul yang sudah kami buat. Nah, untuk selanjutnya kami juga memohon izin Bapak Ibu Guru untuk berkenan meluangkan waktunya sebentar untuk mengerjakan pretest yang sudah kami buat, pretest dan post-test, agar kami dapat mengetahui apakah e-modul dan pelaksanaan kegiatan dari workshop Fantis ini membantu Bapak Ibu dalam memahami terkait fun learning dan juga pembuatan media pembelajaran yang menarik. Jadi untuk pretest nanti akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp, dikerjakan sebelum Bapak Ibu Guru menerima dari e-modul. Setelah itu ketika kami sudah sampai e-modulnya, nanti kami sampai melalui grup WhatsApp, ataupun jika yang ingin berkenan bisa melalui flash disk, nanti kami akan sampaikan juga. Selanjutnya Bapak Ibu Guru bisa mencoba ataupun mempelajari secara mandiri, mencermati secara mandiri seperti itu. Kemudian dimohon Bapak
Bapak Ibu untuk mengerjakan post test. Untuk soal dari post test, pre-test dan juga post test ini sama seperti itu. Jadi kurang lebih yang dapat saya sampaikan seperti itu. Semoga bermanfaat kegiatan pada pagi hari ini ataupun modul yang sudah kami buat. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu Guru. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa nanti melalui grup WhatsApp. Seperti itu, nggih. Oke, baik, terima kasih Nuraisa. Selanjutnya, udah hampir di penghujung acara, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu agar bisa diambil fotonya. Begitu. Untuk Ardian minta tolong screenshot ya. Iya, baik. Oke. Sudah siap Bapak Ibu? Baik, untuk screenshot saya mulai dari 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi Ardian. Oh iya, Mbak, baru saya simpan dulu. Oh ya, barusan ada yang baru on cam soalnya. Iya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih. Recording stopped. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah terlampaui. Tibalah pada penghujung acara, yakni penutup. Marilah kita tutup acara workshop Vantage ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh tim PKM RSH Vantage. Apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, dihadirin sekalian, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SD Muhammadiyah Bantul Kota. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela mengajar, nggih. Iya. Iya, terima kasih juga Ibu Deni. Sama Mbak dan Terima Mas. kasih ya Ibu. Sangat bermanfaat bagi. Semoga sukses dan dimudahkan. Amin, amin. Terima kasih Bu Deni. Terima kasih Bu. Doa dan supportnya. Semoga Bapak Ibu Guru di sini juga sama-sama sehat ya. Karena kondisi memang sedang PPKM dan juga pandemi seperti itu. Jadi sudah selesai untuk kegiatan pada hari ini. Nanti selanjutnya modul kami sampaikan melalui grup WhatsApp ataupun nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung saja melalui menghubungi kami secara langsung seperti itu. Bapak Ibu Guru diperkenankan boleh jika ingin melanjutkan aktivitas selanjutnya. Jadi boleh jika mau keluar dari Zoom Meet ini. Terima kasih ya Mbak atas ilmunya. Saya izin lab dulu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni, Bu Isnaini, Pak Saiful, Pak Priyo. Ya, terima kasih sekali. Ya. Terima kasih ya Mbak Mas. Maaf saya sambil OTW ke sekolah ini dari Kulon Progo, maaf sekali. Oh ya, tidak apa-apa Pak. Ya, terima kasih sudah menyampaikan waktunya. Terima kasih ilmunya ya Ya. Mas Mbak, saya izin lab. Ya, Bu, sama-sama. Terima kasih.
kasih Pak Galih. Jendak dulu ya Mas Mbak. Iya. Terima kasih Bapak Saiful dan juga Ibu Triwetani atas kesediaan waktunya ya Pak. Nggih Pak. Alhamdulillah. Yang terakhir di remove loh. Tadi mau tak remove loh padahal. Bentar. Ini berarti di stop langsung kan nggak apa-apa kan, Ar?